Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita menginjak ke materi inti, kita akan bahas KD yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu simak baik-baik. Pada pembelajaran 3 kali ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Pada muatan bahasa Indonesia ada 3.2, yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pada 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Kemudian ada muatan pelajaran PKN, ada KD 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada muatan pelajaran IPS ada 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Itu tadi adalah KD dari tiap-tiap muatan pelajaran, dan selanjutnya persiapkan buku kalian, yaitu buku siswa pada halaman buka pada halaman 103. Pada halaman 103 terdapat pembelajaran 3, di mana ada terdiri beberapa paragraf. Teacher akan baca paragraf tersebut dan pahami penjelasannya. Pembelajaran 3. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, ini adalah judul teksnya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini ada berita seorang pemimpin untuk mengatasi masalah sampah. Teacher ulangi, judulnya adalah Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau disingkat GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintahan kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan masalah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakitnya, pungkasnya. Selanjutnya,
Di halaman 104 ternyata ada kegiatan ayo menulis. Di sini kalian diminta untuk menjawab, sepertinya ada beberapa pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. Ini judulnya ya kata dia. Soal nomor 1, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Ada yang tahu? Dari judulnya sudah ada ini jawabannya. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Di mana tempatnya? Atau dalam teks? Jadi Kelurahan Babakan Pasar ya. Ini adalah jawabannya. Kita tulis di sini, kalian tinggal menyalinya di buku kalian masing-masing. Jangan lupa nama desa, nama kota kalian tulis dengan huruf kapital di awalnya, di awal katanya. Nomor 2, apa masalah yang dihadapi? Tadi masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan sampah. Kita cari dulu. Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah. Itu ya. Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah. Nomor 3, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Ada yang masih ingat? Tadi sepertinya pemerintah kota mencanangkan suatu gerakan ya. Namanya adalah gerakan pungut sampah. Kita cari lagi apakah benar. Nah, program pemerintah kota Bogor ya pada tahun 2016 ada mencanangkan atau mengajak ini warganya dalam gerakan pungut sampah. Jadi bagaimana menulisnya? Pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah kota mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah. Titik. Itu jawabannya ya. Nomor 3. Sekarang nomor 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Coba, ada yang tahu tanpa melihat dari isi bacaan? Mengapa semua mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Mau tidak mau masyarakat harus bertanggung jawab ya. Karena sampah itu merupakan masalah yang kalau dibiarkan lama-lama menjadi masalah yang besar, dan lagi masyarakat harus bertanggung jawab memelihara lingkungan tempat tinggal mereka. Apakah itu ada di teks? Jawabannya oke, di sini dijelaskan di paragraf ini, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita, kita semua ya maksudnya. Nah, oke, kita tulis di sini. Masyarakat, semua masyarakat
bertanggung jawab atas masalah sampah karena masyarakat karena lingkungan tempat hidup mereka harus tetap terjaga kesehatannya agar mereka bisa tetap hidup dengan nyaman. Jawab seperti ini juga boleh. Jadi masyarakat kalau ingin hidup di suatu daerah tersebut, jadi mereka harus bertanggung jawab. Tidak boleh seenaknya sendiri. Tanggung jawabnya berupa apa? Harus menjaga kesehatan tempat tinggal mereka. Seperti halnya kalian, rumah kalian harus kalian jaga kebersihannya agar tetap sehat. Kamar kalian juga, kamar kalian harus tetap dijaga kerapiannya, kebersihannya. Bahkan badan kalian juga, badan kalian harus tetap dijaga. Setiap hari kalian harus menjaga kebersihannya dengan mandi, berkeramas, gosok gigi dan lain sebagainya, supaya badan kalian tetap bersih dan sehat, tidak mudah terserang penyakit. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Di soal nomor 4 tadi sepertinya sudah disinggung bahwa jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, tentu saja kehidupan masyarakat sekitar akan tenang dan tentram dan terjaga kondisi kesehatannya. Keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, bisa mengakibatkan kehidupan masyarakat sekitar menjadi tenang, tentram, dan terjaga kesehatannya. Karena terhindar dari kuman dan penyakit akibat sampah. Nah, jadi masalah sampah tidak boleh diremehkan ya, karena bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia itu sendiri. Selanjutnya di halaman 105 ada kegiatan ayo berdiskusi. Coba pahami, di sini ada satu paragraf dan sebuah gambar. Dan di bawahnya ada paragraf lagi, kemudian ada gambar. Nah, kalian perhatikan. Kegiatan ayo berdiskusi. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan dalam kelompokmu, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Nah, dalam hal ini kalian
diskusinya dicukupkan dengan anggota keluarga di rumah, bersama kakak, sama adik, sama orang tua, atau sama saudara yang ada di rumah. Nah, apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah bagaimana atau apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah. Di gambar di bawahnya ini ada kegiatan beberapa orang tersebut ini mengambil sampah sepertinya ya. Mereka adalah pemulung sampah. Mereka mengambil sampah lalu untuk diapakan ya bagi mereka? Mungkin mereka akan membuat sebuah daur ulang sepertinya ya. Jadi mereka memilih sampah tertentu yang bisa didaur ulang. Biasanya sampah yang bisa didaur ulang adalah sampah yang terbuat dari plastik. Seperti itu. Kita baca. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolah menjadi bahan-bahan lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Di bawahnya ada contoh benda hasil daur ulang ya. Ini ada benda, oh ini gantungan kunci ini ya, maaf, tempat menyimpan kunci ini. Bagus sekali ya. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya kunci bisa sepertinya dimakan ya sama si benda ini. Ada tempat tisu. Lalu yang di samping kanan ada tempat benda ya, dibuat dari botol ini, dibuat resleting. Bagus sekali ya. Kira-kira kalian bisa buat nggak ini? Pastinya di rumah kalian ada benda-benda bekas seperti ini dan kalian boleh mencoba membuatnya di rumah. Dan di halaman selanjutnya coba kita lihat ada apa? Oh, ternyata ada dua benda hasil kerajinan ini ya. Yang di sebelah kiri ini ada drum yang dipotong, bagian tengahnya ada lubang besar, lalu potongannya dipindah di sebelah sini. Ini adalah kursi, di sampingnya ini ada meja kecil ya buat menaruh benda. Kreatif sekali ya mereka. Dan di sebelah kanan ada tas. Sepertinya ini adalah tas dari bungkus atau kemasan makanan atau apa ya ini ya. Yang jelas ini adalah kemasan yang terbuat dari plastik, kemasan bekas, lalu dibuang, lalu diambil oleh pemulung mungkin atau orang yang mengumpulkan, lalu disetor ke pengrajin, lalu dibuatlah tas seperti ini. Sungguh kreatif ya. Kira-kira kalian bisa buat enggak seperti ini? Kalau bisa dikembangkan ya kreativitasnya, mungkin bisa ditambahkan sesuatu hingga jadi yang unik, bisa dijual kalau bagus. Di bawahnya ada kegiatan ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Ini ya, kita diminta untuk diskusi ini ternyata. Tapi karena ini pandemi, kalian belajar di rumah, boleh kalian berdiskusi dengan anggota keluarga. Nomor 1, apa pendapatmu mengenai pekerjaan pemulung? Pekerjaan sebagai pemulung. Pemulung itu apa? Tadi diberi contoh bahwa pemulung adalah orang yang pekerjaannya mengambil barang bekas dari tempat sampah. Bagaimana menurutmu? Kalau dilihat sih pekerjaan mereka berbeda sekali dengan pekerjaan lainnya. Mereka pekerjaannya dari suatu tempat ke tempat lain. Bagaimana kondisi tempatnya?
kondisi tempatnya kotor kan, di tempat sampah, tapi mereka melakukannya dengan ikhlas. Itu demi satu hal, yaitu mencari nafkah. Mungkin mereka banyak yang terpaksa melakukan, ada juga yang mungkin melakukannya karena hobi membuat barang bekas. Jadi mereka mencari suatu benda yang bisa dimanfaatkan, kemudian dibuat benda yang bagus dan bisa bernilai ekonomi. Nomor 2, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Kira-kira usaha pembuatan benda-benda daur ulang itu bermanfaat tidak? Kalau menurut teacher sangat bermanfaat, karena bisa mengurangi sampah yang menumpuk, itu salah satunya. Terus yang lainnya adalah bisa bernilai ekonomi. Jadi benda-benda daur ulang seperti yang di atas ini, nah ini bisa bernilai ekonomi jika dibuat dengan hasil yang bagus, dan juga bisa bernilai seni ya. Nomor 3, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Mungkin kita bisa paling mudah kita bisa mengucapkan terima kasih karena telah membantu membersihkan. Dan kalau kalian punya sesuatu yang berlebih, boleh dikasihkan pada pemulung tersebut supaya semangat bekerjanya. Atau jika pemulung tersebut punya usaha membuat benda daur ulang, belilah benda-benda yang menurutmu bermanfaat bagi kamu atau bagi saudaramu, dibeli supaya mereka bahagia dan semangat bekerja dan semangat berkreasi. Nomor 4, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Itu tadi ya, membeli benda-benda mereka, atau jika tidak membeli, bantulah mereka untuk memasarkan, misalnya dengan menyebarkan berita, oh di sini ternyata ada usaha membuat benda-benda daur ulang. Kasih kabar ke teman-teman di lain tempat, barangkali mereka berminat untuk membeli. Selanjutnya di bawahnya ada ini teks ya, teks yang berjudul menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ada kaitan dengan materi diskusi sebelumnya. Teacher baca, kalian simak. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Jadi paragraf ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kegiatan ekonomi. Meliputi siapa saja tadi? Meliputi konsumen, distributor, dan produsen. Jadi orang yang menghasilkan barang produksi itu disebut produsen, dan produsen membutuhkan tenaga kerja untuk memperlancar kegiatan produksi. Mereka saling menguntungkan. Keuntungan dari produsen apa? Hasil produksinya dijual dan bisa dibuat untuk menggaji karyawan mereka. Lalu mereka minta bantuan ke distributor untuk menyalurkan barang ke konsumen. Jadi produsen itu mungkin ada yang kebingungan untuk menyalurkannya kemana. Nah, itu memakai jasa distributor. Lalu dari distributor itu, distributor juga dapat keuntungan dari
menjual barang milik produsen. Paragraf selanjutnya. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau memenuhi perantara, dalam hal ini distributor ya. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Di paragraf kedua ini dibahas tentang beberapa pelaku kegiatan ekonomi, diantaranya konsumen yang mengonsumsi barang. Kemudian barang tersebut diperoleh dari produsen atau lewat perantara. Perantaranya siapa? Perantaranya distributor. Nah, menurutmu apa peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia? Dari kegiatan ekonomi mereka ternyata mereka berperan sangat penting. Coba temukan peran penting apa ya kira-kira? Nah, kalian bisa temukan di buku dengan cara membaca buku atau cari beritanya di televisi atau di internet. Coba peran penting apa ya yang diperankan oleh ketiga pelaku ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Kalian sepertinya sudah tahu, tapi tinggal menyusun kalimatnya saja. Tadi sudah disinggung sama Teacher Denny. Paragraf selanjutnya, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Di paragraf ini dibahas tentang etika moral. Tadi ya, bahas etika moral, bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Jadi makhluk sosial di sini diartikan bahwa manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri, tidak bisa. Jadi kalau dalam hal ini kegiatan ekonomi ini diceritakan produsen membutuhkan karyawan. Lalu karyawan juga membutuhkan produsen untuk memenuhi kehidupannya. Dia kerja pada produsen. Sedangkan produsen butuh karyawan untuk membantu proses produksi. Dan produsen juga membutuhkan distributor untuk menyalurkan barang. Secara tidak langsung, distributor juga membutuhkan produsen untuk mencari keuntungan. Dan konsumen membutuhkan distributor untuk memperoleh barang tersebut. Konsumen memerlukan produsen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi produsen itu membantu kebutuhan konsumen juga, ketersediaan barangnya. Jadi seperti itu. Dalam hubungannya, manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, mau tidak mau harus memiliki etika moral, dan itu wajib dimiliki oleh semua manusia. Dengan etika moral ini, manusia bisa memenuhi kehidupannya dengan tenang. Paham ya? Jadi etika moral di sini meliputi menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita tidak boleh mengucilkan atau menghina kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Paragraf selanjutnya, amatilah pakaian yang kamu kenakan.
Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu, kemudian benang ditenun di pabrik tenun sehingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi kain. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, di paragraf ini dicontohkan satu benda saja, yaitu pakaian. Masih banyak benda lain yang proses produksinya juga tidak kalah rumitnya, yang membutuhkan banyak pihak untuk hasilnya. Di sini dicontohkan adalah pakaian. Dari pakaian saja sudah melibatkan banyak sekali pihak-pihak, ya, petani, pekerja, penenun, penjahit, dan pengusaha, belum lagi distributornya. Nah, jadi antar pekerja ini tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menghina. Mereka punya tugas sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya, jadi saling melengkapi mereka. Tidak ada petani kapas, kita tidak bisa memakai pakaian karena bahan baku pakaian dari mereka. Tidak ada pekerja pemintalan, kita tidak bisa memakai pakaian karena pakaian ini dipintal atau dibuat berbentuk seperti kain itu dari mereka. Nah, penenun, pemintalan ini seperti benang itu tadi ya. Lalu penenun itu membuat kain dari benangnya itu tadi. Nah, kalau sudah jadi kain, dijahit. Kalau sudah dijahit, pengusaha garmen itu tadi yang berusaha. Di akhir paragraf ini disimpulkan bahwa begitu panjangnya proses produksi kain atau pakaian kalian itu, dan hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Coba kalian buka buku kalian di halaman selanjutnya, ada dua kegiatan ini, ada kegiatan ayo renungkan dan kegiatan ayo kerjasama dengan orang tua. Kegiatan ayo renungkan, apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Kira-kira apa? Nah, kalian boleh membayangkan bagaimana jadinya kalau kalian sendiri tidak dihargai orang lain, usaha kalian tidak dihargai oleh orang lain. Bagaimana perasaan kalian? Nah, perasaan kalian tentu saja sakit hati, bukan? Nah, jadi kalau tidak ingin kita orang lain sakit hati, jadi kita tidak perlu tidak menghargai, kita harus menghargai. Apa akibatnya jika tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Tentu saja akan bisa berakibat terjadinya perselisihan. Paham ya? Jadi kita harus menghargai supaya kehidupan masing-masing bisa menjadi tenang dan tentram. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan keluargamu cara-cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang. Ini bisa dijadikan pokok pembicaraan ini dengan keluarga, bahan pembicaraan maksudnya dengan keluarga. Apabila di sekitar kalian terdapat usaha pembuat benda-benda daur ulang, bolehlah kalian untuk menghargainya dengan cara membeli barang yang dirasa dibutuhkan di rumah kalian. Kira-kira apa? Nah, beli dari situ. Dan pada akhirnya selesai pembelajaran 3 kali ini. Teacher harap kalian mengerti, dan apabila kalian punya pertanyaan silahkan tanyakan langsung ke teacher atau tanya pada orang tua. Silahkan kalian bertanya
kirim pesan ke teacher dan teacher insya Allah akan menjawabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.